Itu hanya ketakutan-ketakutan mereka saja sebenarnya, kebencian mereka. Jadi ketakutan dilapisi kebencian. Ada kedunguan pikir dari beberapa yang menganggap dirinya tokoh, bahkan sudah berada di DPR RI dia, ya, menganggap ini adalah sebagai sesuatu yang sifatnya colong star. Ini juga jawaban atas banyaknya kelompok-kelompok nyinyir selama ini. Sederet rangkaian acara dalam agenda perjalanan silaturahmi kebangsaan Jokowi di Lampung yang berlangsung selama 3 hari, akhirnya berakhir pada Minggu 27 Juni 2026 kemarin. Selama 3 hari perjalanan, banyak cerita yang terlukis bagi masyarakat maupun para relawan yang turut hadir mengawal Jokowi. Namun selain masyarakat dan relawan, masih ada satu lagi elemen yang mendampingi safari kebangsaan Jokowi. Elemen itu adalah sederet kader dari Partai Solidaritas Indonesia atau yang kerap disapa PSI. Ya, selama berada di sana, ribuan kader PSI turut hadir, meramaikan acara serta mengawal perjalanan Jokowi. Lantas seperti apakah para petinggi PSI menyikapi kunjungan Jokowi ke Lampung? Pak Jokowi hadir itu memenuhi harapan masyarakat yang rindu terhadap beliau, itu satu. Kedua, kita memang mengagendakan juga dari PSI untuk Pak Jokowi memberikan semangat pada kawan-kawan di DPD, khususnya ini di Bandar Lampung, ada Ketua Bandar Lampung, di samping kanan saya, yang tadi telah menghadirkan 1000-an struktural dari tingkat DPD, DPC, dan DPRT. Begitu juga kemarin di Mesuji dan di Tulang Bawang, serta ada kira budaya yang digagas dan dihadiri masyarakat. Ya, ini juga jawaban atas banyaknya kelompok-kelompok nyinyir selama ini yang kemudian selalu menuduh Pak Jokowi macam-macam lah. Tapi hari ini kan semua terjawab. Di balik antusiasme positif masyarakat setempat, safari kebangsaan Jokowi ke Lampung mirisnya juga menuai sorotan kurang enak. Ya, banyak ucapan tidak sedap yang kini tertuju pada kunjungan Jokowi. Salah satunya adalah dugaan adanya kepentingan politik di balik kunjungan ini, sebuah dugaan dan isu yang kabarnya datang dari ibu kota. Lantas, bagaimanakah Bestari Barus menyikapi tudingan tersebut selaku Ketua DPP PPSI bidang politik? Ada kedunguan pikir dari beberapa yang menganggap dirinya tokoh, bahkan sudah berada di DPR RI dia, ya, menganggap ini adalah sebagai sesuatu yang sifatnya colong star. Nah, kenapa saya katakan dungu? Mereka membuat undang-undang, ya, termasuk juga undang-undang pemilu, ya, yang justru dia tidak sadari bahwa hari ini seluruh partai politik yang belum lolos Senayan itu wajib melalui satu tahapan di 2027 yang namanya verifikasi faktual dan administrasi partai. Makanya udah nggak level kita ini, apakah PSI ketinggian atau mereka yang sudah sangat terdegradasi akal pikirannya sehingga menganggap ini sebagai satu hal yang direkayasa untuk tujuan politik tertentu. Iya, emang ini urusannya politik kok. Gimana sih? Nggak pinter-pinter, nggak cerdas-cerdas karena mungkin ruangannya penuh full AC. Tegas Bestari Barus menyatakan pendapat dan tanggapannya terhadap isu miring yang kadung menodai safari kebangsaan Jokowi. Akan tetapi, isu adanya motif politik bukanlah satu-satunya tudingan yang dilontarkan pihak-pihak yang menaruh perasaan tidak suka kepada Jokowi. Ya, telah beredar pula sebuah komentar pahit yang menuding kunjungan ini sebagai bentuk sikap Jokowi yang belum sepenuhnya rela melepas jabatan sebagai orang nomor 1 negeri.
Menariknya lagi, tudingan itu diduga datang dari partai tempat Jokowi memulai karir politiknya. Lantas, bagaimana tanggapan Bestari dan Ahmad Ali? Disinilah kedunguan kedua. Kenapa? Warga negara Indonesia itu diberikan hak untuk berkumpul, bersarikat, bersilaturahmi, dilindungi oleh undang-undang. Undang-undangnya dia juga yang bikin. Bayang pun lagi, orang yang berada sudah, partainya ada di parlemen, tetapi dungunya tidak sembuh-sembuh. Kita mau berharap apa lagi dari mereka? Alhamdulillah hari ini Pak Jokowi mengatakan, saya sudah di PSI, tidak lagi di partai yang itu. Harapan kita dengan Pak Jokowi menunjukkan kenegarawanannya, datang bertemu masyarakat, mereka bersiap semua masyarakat meninggalkan kedunguan-kedunguan itu, menjadi pintar, cerdas bersama Pak Jokowi membangun bangsa ke depan dengan PSI. Apalagi? Itu hanya ketakutan-ketakutan mereka saja sebenarnya, kebencian mereka. Jadi ketakutan dilapisi kebencian. Katanya mereka sudah bilang, sudah gak ada hubungan, udah dipecat. Orang dipecat kok kemudian diributin? Kan begitu? Yang orang dipecat, saya dipecat di partaiku, Pak Jokowi dipecat. Kok sekarang diributin? Bukannya beroposisi di pemerintah, tapi beroposisinya di Pak Jokowi. Ya, pemerintahnya sudah selesai. Yang tidak punya ambisi lain ke depan. Rentetan isu miring yang dilontarkan ke arah safari kebangsaan Jokowi tentunya tidak hanya sampai ke telinga pihak PSI, tetapi juga kepada para relawan dari organisasi Projo yang ikut meramaikan agenda. Dan ketika ditemui awak media, Andri Budiman serta Febrio Marta Mustafa selaku bagian dari organisasi Projo sontak buka suara. Namun mereka mengaku tidak ambil pusing terhadap ucapan yang kini berlalu lalang. Bagi Projo, mereka hanya akan berjuang sesuai dengan arahan dan perintah dari Jokowi. Kita tidak masuk ke dalam konflik Pak Jokowi di dalam masalah partai awal dia ya, PDIP ya. Karena kita bukan bagian dari itu dan kita tidak punya kapasitas untuk menjawab konflik-konflik itu. Tapi sudah sangat jelas dengan bersaparinya Pak Jokowi di keliling Indonesia menyapa masyarakat, tentunya ada kepentingan sebuah partai PSI yang hari ini ketua umumnya adalah putra bungsu beliau. Ya saya kira yaitu sangat baik sekali. Dalam konteks politik tentu Projo secara kelembagaan Pak Jokowi itu ketua Dewan Pembina kami. Sehingga langkah-langkah politik yang Projo ambil tentu atas arahan beliau. Hingga hari ini Pak Jokowi belum mengarahkan Projo untuk bergabung ke partai ataupun kemudian aktivasi secara politik. Tetapi Pak Jokowi memerintahkan Projo mengawal seluruh program pemerintah. Kita tahu Mas Gibran adalah wakil presiden, Mas Gibran bagian dari Pak Jokowi, Projo adalah bagian dari Pak Jokowi. Di lain sisi, safari kebangsaan Jokowi juga ramai dituding sebagai bukti dari adanya perpecahan antara Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Sehingga kehadiran Jokowi di Lampung diduga sebagai bentuk antisipasi serta persiapan untuk memajukan Gibran sebagai calon presiden di kontestasi pemilu tahun 2029 nanti. Sontak saja, isu-isu senada langsung dibantah oleh Bestari Barus. Pasalnya, dalam pidato saja, Jokowi sudah menegaskan dukungan kepada Prabowo Gibran selama 2 periode. Pak Jokowi justru memerintahkan kita di PSI, ini saya sisakan 5 pertanyaan habis itu cukup. Pak Jokowi justru menyampaikan kepada kami, dukung pasangan ini, Prabowo Gibran. Bahkan sampai 2 periode. Tapi ada penjelasannya, jangan dipotong di situ. Kenapa 2 periode? Karena kami PSI dari awal, ya toh, mendukung ini. Jadi menjadi wajar kalau yang kemudian dapat
yang diterima ataupun yang difasilitasi oleh undang-undang itu ada 2 kali, ya kenapa tidak 2 kali? Orang kami dari awal bilang mereka terbaik kok, PSI ya, mengatakan ini pasangan terbaik. Lantas kalau yang terbaik kita harapkan 2 periode, kenapa dia yang gatal punggung? Kan begitu. Kan ente tidak mendukung. Yang disampaikan Pak Jokowi itu dukung Prabowo Gibran 2 periode. Ya sudah, kita nggak punya alternatif pemikiran yang lain selain daripada itu. Apa yang diucapkan oleh Bestari Barus sejatinya senada dengan apa yang diterutkan oleh relawan Jokowi, Andi Aswan dan Uje Gustaf Pati. Bagi mereka, safari kebangsaan ini bukanlah bentuk perpecahan, melainkan bukti semakin kokohnya hubungan Prabowo Gibran. Di mana kehadiran Jokowi di Lampung adalah untuk memberikan jembatan agar aspirasi rakyat bisa sampai ke telinga dan ditanggapi segera oleh Presiden Prabowo Subianto. Iya, jadi sebenarnya begini, ini adalah bentuk komitmen Pak Jokowi untuk mendukung pemerintahan Pak Prabowo. Ada suara-suara masyarakat yang itu memang cuma Pak Jokowi yang tahu bagaimana menangkap itu. Dan apa yang beliau tangkap ini pasti disampaikan kepada Pak Prabowo. Ini keyakinan saya ya. Jadi kunjungan Pak Jokowi ini adalah bagian dari komitmen beliau untuk mendukung pemerintahan Pak Prabowo. Justru begini, ini menjembatani ya, Pak Jokowi itu menjembatani bagaimana menyerap aspirasi masyarakat dengan gaya Pak Jokowi 10 tahun menjadi presiden. Ini kan agak berbeda dengan pendekatan Pak Prabowo. Jadi beliau menjembatani supaya suara-suara masyarakat itu juga bisa didengar oleh Pak Prabowo, di pemerintahan Pak Prabowo. Andi Aswan menegaskan bahwa hubungan Jokowi dan Presiden Prabowo saat itu sangat jauh dari kata perpecahan. Sebaliknya mereka justru semakin mesra. Tidak sedikit pun ada gesekan, tidak sedikit pun ada perpecahan. Bahkan di kalangan simpatisan dan relawan Jokowi dan Prabowo sama sekali tidak ada perpecahan. Semua masih harmonis layaknya sedia kala ketika berjuang bersama memenangkan Prabowo Gibran di tahun 2024. Pak Prabowo sama Pak Jokowi ini bestie loh. Hubungan itu tidak bisa selalu kita cuma berdasarkan penafsiran orang lain. Kami relawan Pak Jokowi pendukung Pak Prabowo itu tahu benar bahwa tidak seperti itu. Hubungan itu harmonis. Dan ini merupakan komitmen Pak Jokowi untuk mendukung pemerintahan Pak Prabowo. Sama sekali tidak ada gesekan, ini harmonis kok. Karena pada dasarnya kan relawan itu bagian dari masyarakat, PSI juga bagian dari masyarakat, dan relawan dan PSI dan partai-partai pendukung ya, partai pendukung Pak Prabowo itu fine-fine saja, harmonis. Sementara itu, kehadiran Jokowi di Lampung tentunya dianggap sebagai angin segar oleh PSI dalam menyambut pesta demokrasi di tahun 2029 nanti. Sebagai salah satu kekuatan wilayah PSI dengan kepengurusan yang mencapai 80% di seluruh provinsi, membuat Bestari yakin bisa bertarung dengan efektif 3 tahun mendatang. Apalagi PSI kini memiliki sosok Jokowi yang duduk di kursi patron dan motivator politik. Lantas, seperti apakah harapan PSI? Tidaklah sebuah atau satu partai politik didirikan kecuali tujuan utamanya adalah merebut kekuasaan. Kan begitu. Maka dibutuhkan patron-patron yang kompeten untuk memberitakan kepada masyarakat bangsa ini bahwa sesuai dengan undang-undang kita yang mengatur peserta pemilu adalah partai politik atau gabungan partai politik, maka menjadi penting bahwa partai politik yang manapun itu harus terlegitimasi, ya kan? Harus terlegitimasi yang ukurannya adalah pilihan masyarakat. Harus terlegitimasi dia. Maka tentu semua partai politik akan juga mengedepankan
patron-patron. Berdirinya Jokowi di tengah ribuan kader PSI tentu menarik perhatian. Namun menurut Bestari, masih akan ada kejutan lain yang akan disajikan. Sayangnya, mengemukakan hal itu masih di bawah wewenang Ketua Umum PSI. Meski begitu, kemunculan Jokowi dengan balutan aksesoris PSI secara lengkap sudah memberikan ketenangan dan kebahagiaan sendiri, terutama bagi Bestari Barus. Saya 3 bulan ke belakang sering sakit perut. Aduh, nggak tahan saya menjawab pertanyaan-pertanyaan yang seperti disampaikan Irjen Mosato ini. Tapi begitu Pak Jokowi pakai topi dengan emblem PSI dan juga baju PSI warna putih lengan panjang senyum sumringah, langsung sakit perut saya sampai hari ini udah nggak ada lagi. Itu lebih daripada satu pernyataan dari partai ini terhadap keberadaan Pak Jokowi bersama kami. Pak Jokowi akan menempati posisi yang sangat terhormat di partai ini. Tunggu. Tanpa jabatan itu, Anda lihat ini, ramenya minta ampun. Terlepas dari semua itu, polemik politik yang kini berjalan semakin sengit, nampaknya tak sedikit pun mempengaruhi animo masyarakat. Ya, hal itu dengan jelas terlukis di setiap titik yang dijamah Jokowi selama safari kebangsaannya. Ribuan masyarakat beramai-ramai datang. Bukan untuk mencari relasi apalagi mencari kesempatan politis. Mereka datang untuk menjabat tangan atau bahkan melihat Jokowi, sosok pemimpin yang mereka cintai dari dekat, bukan dari lensa kamera. Alhamdulillah Pak. Bahagia sekali pokoknya saya tuh pendukung beratnya Pak Jokowi Pak, benar. Jadi bahagia banget saya ketemu Pak Jokowi, sampai nangis saya tadi. Nggak sempat salaman Pak, mau salaman didorong-dorong, nggak bisa salaman saya. Ya Allah seneng banget, sumpah seneng banget, kayak rasa kayak ketimpa apa, kayak nggak nyangka aja bisa salaman sama Pak Jokowi. Ya karena beliau itu sosok apa ya, perwakilan rakyat yang emang benar-benar mewakili. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Saksikan terus Cumi Kem Indep, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.